dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan kita semua yang di sini dalam acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Kali ini edisi spesial banget karena biasanya narasumbernya cuma satu atau dua orang. Kali ini kita formasi lengkap, yaitu bersama keluarga. Ya, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan teman saya, Bro Kiki. Halo. Hai. Bro Kiki. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini spesial banget. Spesial dong. Edisi Natal. Betul. Kemudian kita juga kostumnya, lihat kan? Saya merah, kamu hijau, ya kan? Beda. Nah, bener. hari ini kita ditemenin nggak cuma sendiri. Biasanya kita ada narasumber tetap kan? Ya, biasanya cuma sendiri ya narasumber tetapnya ya. Kali ini formasi full. Wah, lengkap ya. Lengkap. Ya. Ada istri dan anak-anak. Anak-anak satu keluarga ya. Oke, kita sapa langsung ya. Kiki, Pak Rudi bersama keluarga. Halo Pak Rudi. Halo Brosa dan tentunya ada anak-anak di sini. Ya. Ada Putri, ada Filia, ada Ica. Ya. Apa kabar? Baik. Kita dalam suasana Natal nih Pak Rudi ya. Artinya mau kemana-mana nih sis, mau ke mall, mau kemana, suara yang kedengaran, lagu yang kedengaran Natal, Christmas semua. Ya tentunya kali ini spesial banget ya kita bikin. Biasanya Pak Rudi kita ada narasumber tetap, ada tamu lain. Kali ini kita semua satu keluarga Pak Rudi kita undang full jadi narasumber ya. Dimana tentunya kita akan bahas tentang perjalanan pelayanan Pak Rudi sekeluarga tentunya. Artinya kan ya namanya pelayanan kan nggak mungkin Pak Rudi sendiri. Tentunya ada istri yang menopang, anak-anak juga yang mendukung, mensupport ya. Ya Pak Rudi, artinya kan gini, pelayanan itu kan kita hari ini kan banyak dengar istilah gini sis, buy one get one. Kadang kan orang melayani Tuhan atau ada dalam pelayanan Tuhan something, karena sesuatu. Bukan karena pure dari hatinya dari dalam, kerelaan dia dari dalam untuk benar-benar ambil waktu. Dan apalagi nih Pak Rudi kita tahu sama pemimpin Jemaat BSD Solideo yang sudah full time sis. Ya. Artinya sudah meninggalkan yang namanya ya kesibukan dia yang dahulu, pekerjaan dia dahulu. Sebagai apa yang kita tahu sama Pak Rudi kan sebagai konsultan ya Pak Rudi ya. Nah tentunya di sana ada banyak secara dunia ya, secara kita bicara umum lah ya, sis itu kan ada banyak pencapaian di sana, ya kan? Mungkin dari bagus-bagusnya ya Pak Rudi ya. Betul, pas dari karirnya udah pas posisi yang lumayan luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Pastinya income juga tidak sedikit. Betul, tapi rela meninggalkan itu semua. Nah mungkin saya ke Pak Rudi kali ini Pak ya, untuk pertama kali sebelum saya ke Brosa dan anak-anak. Kita kan sekarang bicara tentang kerelaan Pak Rudi. Artinya kan ada banyak pilihan di sana. Tentunya Pak Rudi kan memilih hal ini ada ya pasti ada suara Tuhan di sana atau ada kan bertentangan sering Pak Rudi. Gimana nih Pak Rudi untuk benar-benar dapat ini pilihan saya harus ambil waktu, saya harus ambil tentang pelayanan ini. Ya, jadi tidak mudah untuk memutuskan kita harus full time atau saya lebih senang disebut full heart. Nah, ya full kan? heart betul. Ya, kan? Jadi banyak pertimbangan karena dasar kita itu bukan orang dari ya keluarga Kristen yang melayani dari awal ya kan, keluarga Kristen yang ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah kita sebenarnya seorang pekerja ya sekuler ya, bisnis juga. Nah, jadi waktu saya mengambil keputusan itu nggak mudah, ya. Makan waktu 5-10 tahun lah. Jadi itu penuh pertimbangan. Yang pertama pertimbangan kita waktu ngambil keputusan, kalau kita bicara kerelaan, bisnis kita tuh lagi jalan sebetulnya, lagi bagus-bagusnya, gitu ya kan, income bagus, ya kan, keluarga kita juga keluarga yang oke lah. Ya. Kedua, memang ya waktu saya ambil keputusan itu dari pihak keluarga itu nggak mendukung juga, ya kan, karena ya istri, anak-anak ya inginnya ya hidup tuh ya normalnya baiknya gimana gitu, ya kan. Kedua juga banyak teman-teman ya di dunia kerja bisnis itu juga merasa kehilangan, nggak mau, kalau bisa ya harus sama-sama terus. Nah, jadi itu pertimbangan yang nggak mudah sehingga saya untuk bisa rela itu memang saya bilang perlu waktu, perlu waktu. Tapi ya saya juga sering ya karena sering pelayanan dengar suara Tuhan ya kan. Sering baca firman Tuhan, renungkan firman, sehingga Tuhan bicara secara pribadi dengan saya gitu, bahwa waktunya kamu harus melepaskan apa yang ada dan
kamu harus melayani aku sepenuh hati. Ya. Itu pun saya nggak langsung jawab. Ya. Jadi perlu waktu, saya bilang ya, perlu waktu, gitu. Nggak mudah gitu. Ya, karena manusia kedagingan tuh lebih seneng kalau bisnisnya lagi maju ya ada di dunia ya sekuler lah, ya lebih menarik, ya lebih banyak ya sesuatu yang menyenangkan gitu dibandingkan kita kalau udah jadi pelayan Tuhan itu ya banyak aturan, banyak yang membatasi, ya banyak hal lah. Ya, jadi banyak hal sih sebetulnya yang membatasi saya bisa rela, tapi ya ujungnya saya harus rela ya, bukan seperti yang tadi dalam bisnis beli satu dapat satu diskon 50% ditambah 20% gitu kan. Itu sebenarnya kan strategi orang beralasan sebenarnya untuk mencari keuntungan, mencari peluang ya kan. Sebenarnya ada unsur tidak murni di situ. Menarik sekali ya, 5 sampai 10 tahun. Benar tadi ya perjalanannya. Pak, apa sih yang men-trigger? Yang keyakinan kok tiba-tiba Bapak pilih mau full time? Apakah ada pengalaman pribadi gitu? Dalam artian perjumpaan lah ya Pak ya, yang hanya Bapak sendiri yang rasa sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk oke, aku mau full time. Iya, sebetulnya ya komunitas juga sih yang mendukung kita ya kan. Jadi saya sebelum ambil keputusan untuk full time lah ada komunitas yang mendukung. Kedua, sebetulnya ada orang yang selalu mengarahkan ke arah Kristus lah. Tapi yang paling penting keputusannya itu pribadi saya, ya kan. Dan saya pernah cerita dalam kehidupan saya pernah waktu itu saya masih kerja, kantor saya di daerah Jalan Kopi ya, Jakarta itu belakang hotel Batavia itu. Ya, jadi saya baru beli mobil BMW baru ya gitu kan, ya sedang gaya-gayanya lah gitu. Nah, jadi waktu saya parkir ya Tuhan bicara, sampai kapan kamu mau terus ada di dalam dunia sekuler ya kan. Nah, saya berharap kamu bisa lebih lagi memberikan hidupmu, mempersembahkan hidupmu ya, buat saya, kata Tuhan. Nah, jadi saya kaget juga kok Tuhan ngomong begitu ya. Jadi ya berjalan aja sih mengalir, tapi saya ingetin terus suara itu. Nah, buat saya waktu itu Pak Sumarno ya, sebagai pemimpin di Abalup Serpong, dia minta saya jadi GA pun saya nggak mau waktu itu. Ya, saya diminta jadi penatua pun saya nggak mau juga, ya kan. Jadi ya itu yang saya bilang perlu waktu 5 sampai 10 tahun. Kenapa saya nggak bisa terima? Karena saya banyak pertimbangan. Tapi waktu saya dengar suara Tuhan, komunitas mendukung saya, keluarga juga mulai mendukung saya. Nah, di situ saya baru ambil keputusan bahwa melayani atau mengurusi orang lain itu ternyata lebih ada sukacita yang besar. Gitu. Nah, sukacita yang besar itu dialami langkah demi langkah, nggak langsung gitu. Ternyata kalau ngurusin orang, nanganin orang itu walaupun nggak dibayar, walaupun perlu waktu, perlu tenaga, buang uang juga ya kan, ternyata sukacitanya lebih besar. Itulah yang membuat saya lama-lama ini kayaknya nggak salah, ya kan, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang mulia gitu loh. Dan ujungnya bukan hanya hidup di dunia ini sampai kepada kekekalan. Nah, jadi saya berani ambil keputusan dan saya pertaruhkan hidup saya, bahkan keluarga saya, anak-anak saya pertaruhkan untuk sepenuh hati melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, mungkin bagi Pena People di luar sana kan pengalaman ini mungkin sama ya Pak ya. Artinya kita ada di satu posisi yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Saya mungkin secara pribadi saya akan berpikir gini, berat mungkin Pak Rudi untuk memutuskan hal ini, tapi mungkin ada sesuatu yang benar-benar, oh ya ini waktunya. Benar-benar oh ya Tuhan saya ambil, karena kan ya istri maupun anak-anak kan pasti juga kan gimana untuk ke depan ya kan, betul. Kan ada banyak hal di situ Pak. Ya itu apa nih Pak yang benar-benar meyakinkan Pak Rudi untuk ambil keputusan untuk full heart dalam pelayanan? Iya, jadi di situ tadi saya berkata bahwa setelah mendengar suara Tuhan, saya merenungkan dan ada damai sejahtera dalam hati saya, ya kan. Dan di situ saya baru
berani ambil keputusan bahwa ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini bukan sekedar hidup di dunia ini, ya kan? Kalau hidup di dunia ini rasanya Tuhan sudah lama nuntun saya. Tapi bagaimana saya mempersembahkan hidup saya ya seluruhnya buat Tuhan. Nah, di situ saya melihat bahwa ada campur tangan Tuhan. Dan saya betul-betul mengenal Yesus secara pribadi, bukan kata orang lagi, bukan kata institusi lagi, bukan karena saya juga bisnis lagi jeblok, ya kan, atau lagi nggak jalan, tapi saya mengenal dia dengan benar. Itulah keputusan yang saya ambil, dan bahwa Yesus itu sesuatu yang atau Tuhan yang memang membuat saya harus bersama dia dalam pekerjaannya, misinya yang besar. Jadi saya nggak ragu lagi. Luar biasa sih. Pak Rudi sih nggak ragu ya. Iya. Kita mau tanya dari sisi istri Nah, biasanya iya, ya. iya. Tadi kan dibilang pertimbangan, berarti istri diajak ngobrol. Tapi tadi menarik sis ya, poin yang damai sejahtera itu, wow, ya, dari dalam kan soalnya. Ya. Belum Ini tahu nggak nih usah dibeli, dukungan ya. istri Ini sama nggak usah anak-anak dibeli. kan. Iya, Betul. betul. Nah, justru sekarang saya menariknya dari sisi istri. Iya. Halo Ibu Rosa. Hai Cynthia. Anak-anak pasti waktu itu masih kecil-kecil ya Ibu Rosa ya. 10 tahun yang Dengan lalu. ya 10 tahun yang lalu berarti Putri ya paling besar. Paling besar. Paling besar. Waktu itu usia berapa Ibu Rosa? Ya masih SMP lah. SMP. Iya, ya. SMP. Lagi pendidikan lagi kenceng-kencengnya itu ya Bu ya, dengan adiknya 2 Kayak berarti. itu besar biaya ya sis ya. Iya, Iya dong. Pak Rudi waktu Kosnya pertengahan kan gitu kan. pasti kan ngajak Ibu Rosa ngobrol gitu ya. Nah kira-kira gimana tuh Bu rasanya waktu pas diajak dari yang biasanya mungkin kan hidup dengan nggak usah mikir lah, pasti tiap bulan udah tahu ada posnya kita sebagai ibu rumah tangga pasti udah pas tahu. ini ada, pas gitu. ini Nah, ada. dalam kondisi pas diajak ngobrol saya mau full time gimana tuh Bu Rosa? Waktu itu ada perasaan khawatir, tetap ada. Karena kan semua manusia itu adalah seperti itu. Ya cuma kan saya sudah mengenal Pak Rudi sudah lama. Jadi ketika waktu dia sebelum jadi seperti sekarang pun kita sudah dari awalnya kita berdua. Dan tidak ada keluarga pun yang ikut dengan kita, maksudnya kita selalu berdua, ambil keputusan apapun berdua. Makanya waktu diambil keputusan itu saya juga doa gitu, kalau memang ini Tuhan bercukupkan ya sudah kita jalan terus, karena saya tahu dia akan tanggung jawab. Wow, tanggung jawab sis itu. Karena dia orangnya komitmen gitu, orangnya konsisten gitu, jadi saya percaya tipe Pak Rudi ini nggak yang macam-macam, jadi jalan hidupnya ya memang udah pasti gitu, jadi saya percaya sama dia gitu waktu dia ambil keputusan, tapi tetap kita berdoa gitu. Luar biasa. Ya, artinya Bu Rosa dukung ya apapun yang perlu Berarti diputusin. full support. Sih. Nah mungkin dari sisi Bu Rosa seperti itu nih. Gimana nih kalau kita ke Putri nih ya? Ya, kita Putri waktu itu SMP udah mengerti ya. Iya dong, udah udah mengerti pasti. nih kurang lebihnya. Kira-kira gimana nih kalau dari Putri sendiri pertama kali waktu diajak ngobrol sama papa sama mama mau full time, konsekuensinya apa? Pasti kan ada konsekuensinya Ya, A, benar. konsekuensinya B dengan kondisi gimana Putri? Pertama khawatir bagaimana mau sekolah kalau tidak bekerja, ya. tapi akhirnya mau mengerti. Wow. Agak dukung. Wow. Luar biasa. Ada khawatir, Ya. tapi ya sama. Mungkin ya dia lihat figur mama kan ya. Artinya orang tua juga menjadi contoh buat dia. Harus berjalan sama-sama nih. Mama juga support papa ya, kita juga mesti support dong. Ya. Artinya mendukung lah apa yang jadi keputusan papa. Nah kalau Vidya gimana? Kayaknya kalau aku lebih belum dukung sih. Nah, menarik nih kayaknya. Ya, nah ini Kayaknya dia. biasa dapat uang saku sekian ya kan ya. Oh gimana? Lebih ada perasaan kayaknya bakal gak nyaman. Ya, bukan oke. masalah soal ya uang udah pasti. Mm-mm. Cuma gak nyaman dalam sisi kayak papi kan pasti dipandang orang, Mm-mm. dilihat dinilai orang. Mm-mm. Ya bukan papi doang, pastinya nanti bakal satu keluarga anak-anaknya Mm-mm. juga. Mm-mm. Jadi aku kayak mikir nanti pasti orang-orang taruh ekspektasi nih sama kita, gimana ini bisa jadi teladan enggak gitu kan. Betul. Terus juga Ada ya, ukuran di sana ya. iya, ya selain daripada gak nyaman ya pastinya deh khawatir mikirin aduh gimana hidupnya nanti kalau udah gak kerja uangnya dari mana, nanti mikirin kuliah gimana, teman-teman kalau nanya papi kerjanya apa jawabnya apa gitu, soalnya sering diledekin kayak wah ini anak kelihatan nih dua Kayaknya gimana gitu ya. sama ada beban Betul gitu, sekali. Betul, betul. Iya, ya gitu sih, tapi ya kita omongin ya kita semuanya
juga setiap individu doa juga kan, mau bantu, mau support Papi ya. Pas kita satuin hati dan kita percaya ke Papi ya, kita percaya juga Tuhan punya jalan dan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Ya, Mama sekarang ya banyak mukjizat yang kita alami nggak sih, yang wow banget sih. Ini sih menarik sih, bicara mujizat tadi ada ceritanya, tapi nanti saya mau tanya lagi ke Ica nih, gimana Ca? Kan tadi Kak Putri, Kak Vidya udah ngomong, nah kalau dari kamu sendiri kan anak paling bontot nih, biasa anak paling kecil kan, waduh, anak bontot kan sis, ya sama soalnya, jadi tahu gimana kok, gimana Ca? Ya kalau buat aku mungkin satu keluarga tahu aku yang paling khawatir ya, aku tuh suka overthink gitu anaknya. Ya di satu sisi aku paling khawatir akan hal yang namanya keuangan. Dimana aku sama Phil sekarang, mungkin pas masih kecil karena kita nggak begitu pentingnya tentang keuangan ya. SD kamu waktu itu ya? Okay. Tapi sekarang udah SMA udah paham tentang kamu mau ngambil keputusan sebagai full timer ya, kita juga jadi mikir gitu, kita berdua kuliah di luar negeri di Australia, di mana itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Betul. Dan penghasilan sebagai full timer itu kan nggak sebanyak ya pastinya tidak sebanyak penghasilan Papi sebenarnya. Betul. Jadi ya itu sih pikirannya terus terlintas di pikiran aku, aduh gimana ya, apakah keluarga kita akan hidup nyaman, apakah aku juga sempat mikirnya masih hal duniawi sih sejujurnya, kayak gimana ya nanti teman-teman gue mikir apa ya tentang keluarga gue kayak gini sekarang gitu. Cuman yang terus Papi tekankan sama Mami adalah Papi selalu kuatkan dengan firman, yaitu jangan khawatir, jangan takut. Ya kamu tuh punya Tuhan yang hidup loh. Dia menyertai kamu, dia ada sama kamu, dia memelihara kamu. Buat aku takut, selalu itu yang ditanamkan. Jadi itu yang merema di hati aku sampai memberi aku kekuatan gitu loh. Sampai aku pun sempat berpikir itu tanggapan aku terhadap Papi memutuskan jadi full timer, itu masih pakai ego dan perasaan aku juga. Di situ aku masih sempat kesel dengan beberapa hal gitu ya. Karena Papi tuh pinter loh, kenapa harus berhenti gitu. Dan di situ Papi masih penghasilannya banyak banget. Ya di situ sih yang membuat aku agak jadi dilema lah ya, saya percaya. Oke. Nah, Pak Rudi, menyambung dari kenapa kita tanyain gimana respon dari istri dan anak-anak, respon dari kolega, klien, dan kantor sendiri. Ini kan nggak sesuatu yang mudah juga Pak Rudi. Mungkin kalau keluarga mereka lihat figur Pak Rudi, artinya jadi pemimpin, bertanggung jawab, punya integritas. Mungkin mudah dengan seukuran keluarga Pak Rudi ya. Tapi yang tadi saya ngomong klien, kolega, kantor, ya kan Sis ya? Iya, betul. Ya pertama di kantor tuh teman-teman ya orang-orang yang bersama itu nggak mudah ketika saya harus menyatakan tidak lagi bersama mereka di kantor. Ya, bahkan teman-teman ada yang simpati bilang begini, nggak apa-apa kalau Pak Rudi nanti nggak ada di kantor lagi, kita akan tetap kasih gaji lah. Kan? Tapi saya waktu itu nggak usah karena saya sudah tidak terlibat lagi, saya tidak ikut lagi. Saya sama sekali nggak mengharapkan sesuatu juga. Jadi mereka sebenarnya ingin menahan saya dan nggak rela sih waktu saya mau keluar. Kedua, klien-klien kita merasa ditinggalin gitu loh. Kayaknya seolah-olah saya nggak bertanggung jawab gitu loh. Ya kan kok ditinggalin, mau dikasih orang yang baru, ya kan yang nggak begitu dikenal. Ada kekhawatiran. Dan waktu itu banyak juga teman-teman atau ya kolega kita, klien kita dibilang gini, jalan dua-duanya aja Pak Rudi. Ya bisnis jalan, di pelayanan juga jalan, kan banyak juga yang kayak seperti itu ya kan. Nah terus saya bilang kalau begitu saya ya nggak konsisten. Kedua saya bisa kompromi terus, yang nggak bisa melepaskan sesuatu yang duniawi ya kan. Jadi saya ya karena saya sudah bulat keputusannya dan keluarga juga sudah bulat, ya, jadi saya ya walaupun berat mereka ya mengkhawatirkan, ya mereka juga berharap saya tetap di situ, ya klien-klien saya juga berharap kalau ada saya ya mereka lebih tenang gitu loh. Ya, tapi ya kenyataannya saya tetap harus ambil keputusan untuk melepaskan. Wow, luar biasa banget sih ya. Ya luar biasa ya. Mungkin Pena People biar tahu juga ya. Pak Rudi ini dulunya sebelum jadi seperti yang saat ini, sebelumnya tuh apa sih Pak? Apakah Bapak konsultan atau konsultan apa gitu? Ya saya memulai dari seorang pekerja karena saya kan seorang accounting. Jadi saya pernah kerja di perusahaan Jepang, ya mungkin kalau
kalau kontraktor Jepang sangat terkenal ya Shimizu itu ya. Nah, jadi saya salah satu chief accounting, mereka bekerja mungkin hampir 5 tahun lah. Ya. Ya, kemudian karena saya punya keahlian, saya punya register sebagai seorang konsultan pajak. Nah, jadi saya akhirnya merintis usaha di bidang perpajakan lah, jasa ya kan. Nah, akhirnya kita mulai di tahun 2000 ya sampai mungkin 2007 sampai 2010 lah, 10 tahun lah ya kan. Dan berjalan cukup bagus, klien kita cukup banyak, dan bukan hanya pajak, kita mengembangkan akhirnya buka kantor angkutan publik, karena biar lengkap, bukan hanya pajak, kita juga mau audit, kita juga mau ambil lagi bidang sistem supaya semuanya lengkap di situ. Nah, jadi kita kumpulin profesional-profesional yang punya keahlian dan memang mereka punya register untuk buka itu, dan saya sebagai kepalanya termasuk ownernya juga ya, memimpin perusahaan itu berjalan dengan baik dan sangat bagus, dan banyak juga orang ya ingin menjadi klien kita. Wow, Luar biasa ya. Oke. Kepala accounting ya, pastinya hitungannya detail ya, benar-benar ibaratnya teliti. Betul, Ya, jadi betul. memutuskan sesuatu untuk full time itu nggak mudah banget pastinya buat Pak Rudi. Mungkin pertanyaannya gini sih, Ya. ini agak sedikit ini ya sih Pak. Pencapaian kita tahu bareng-bareng. Keputusan yang tadi oke. Tapi pernah nggak sih Pak Rudi ada rasa menyesal, itu pun walaupun mungkin terlintas atau dalam hati, wah nyesel juga nih ninggalin ini ya. Harusnya saya- harusnya kan ya. Kalau enggak mah saya udah begini gitu kan. Bingung nih, ada di kondisi seperti ini. Ya. Harus ambilkah atau Ya. ya itu aja sih. Iya, jadi kadang-kadang ya waktu kita sudah ambil keputusan, sudah jadi ya yang full time atau full hard, itu waktu kita ketemu teman-teman kita yang masih bisnis, Betul. yang masih kerja, itu kumpul gitu ya. Ya mereka naik mobil ini, mereka bicarain rumah ini, mereka bicarain mau expand ke Singapura, expand ke Australia. Wah, itu kita kayaknya aduh, dulu gua di situ ya kan. Jadi kayaknya itu buat kita menggoda lagi untuk join lagi Join gitu lagi. ya kan. Karena Ya. teman-teman masih memikat kita gitu loh. Ayo gitu. Ya, tapi saya melihat bahwa melayani Tuhan itu lebih tinggi dari sekedar hanya bisnis, sekedar hanya bekerja. Ya, bukan berarti ya nggak boleh bisnis, nggak Ya. boleh kerja. Bisnis boleh, bekerja boleh dan harus baik. Ya. Tetapi ya buat saya, karena saya sudah melewati itu, dan saya tetap teguh bahwa keputusan yang saya ambil penuh dengan keberhargaan dan sangat bernilai. Jadi buat saya yang penting intinya saya sukacita, damai sejahtera, itu standarnya, ukurannya. Bukan soal naik mobil apa saya sekarang, bukan soal berapa besar rumah saya, bukan. Standarnya saya sukacita, damai sejahtera, dan itu yang saya perlu dan saya cari. Wow. Nah, itu dari Pak Rudi ya Pak sis ya. Rudi, coba kita tanya, belum tentu nih Bu Rosa. Gimana nih Bu Rosa nih, Rosa. sama anak juga Iya ntar kita. betul. Kita tanya ke Bu Rosa Ya. dulu ya. Ada nggak Bu nyesel? Kira-kira apalagi dengan mungkin kumpul ibu-ibu ya. Sekarang lagi musim reunian ya. Posting ini, posting Ya. itu. Gimana Bu? Apakah Ibu ada rasa menyesal dengan keputusan yang Pak Rudi ambil kemarin? Kalau dia sudah ambil keputusan, saya nggak nyesel sih. Wow. Ya. Karena kan kita jalan berdua waktu itu kan kayak anak tangga, jadi satu sampai di atas pun ya kita bersyukur. Waktu kita lagi susah pun kita udah lewat itu. Jadi waktu diambil keputusan pun saya, dan memang saya pun tipenya bukan tipe yang ikut nimbrung ibu-ibu gimana, enggak. Jadi tipenya memang tipe yang ibu rumah tangga lah, yang biasa gitu. Jadi ya apapun yang dia sudah lakukan ya saya taat aja. Ya dalam tanda kutip ya saya tunduk lah gitu. Tunduk sis. Fondasinya kuat. Jadi keputusan yang Ya. berjalannya mujizatnya ada selalu. Saya rasa sih dasar yang dibangun sama Pak Rudi itu kuat, sehingga anak-anak dan istri itu timbul trust. Oke. Coba, tapi kan kita belum tahu dari sisi Betul. anak-anak nih ya kan. Putri sendiri Nah, gimana? dari Putri gimana Putri? Nggak nyesal. Putri dengan yakinnya bilang tidak Karena ada menyesal. figur sis. Ada figur. Berarti dia percaya juga keputusan yang diambil Betul. oleh orang tuanya. Nah, tapi Yang dulu. Dia mau cak gimana? Ya. Kalau aku sih ya bener sih, yang di dasar yang dibangun papi sama mama tuh kuat,
kayak dulu ya walaupun papi kerja, dia tuh nggak kasih tahu kalau aku kita hidup ya. Kayak ya papi beli mobil iya, beli rumah iya ya untuk kita aja. Cuma bukan yang kasih lihat kita tuh kaya punya uang banyak dikasih lihat enggak. Jadi kayak ya dari dulu hidupnya udah sederhana, hidupnya diajarin untuk bersyukur kalau semua yang dikasih tuh dikasih dari Tuhan gitu. Jadi walaupun udah ada jadi nggak kerasa transisinya gitu, walaupun udah jadi full timer tuh rasanya sama aja malah. Artinya journey ya, Iya, jalanan. malah ngerasanya lebih kayak in a way yang damai sejahtera sukacita itu benar. Jadi benar-benar gak khawatir sama sekali ya, karena ya banyak mujizat yang terjadi yang aku bilang tadi, banyak aja Tuhan cukupin, Tuhan yang sertain ya, jadi kita damai aja. Ica gimana, Ica? Ya, yang tadi udah aku bilang ya, aku menyesal dalam tanda kutip kenapa papi harus berhenti kerja. Dan saat itu aku baru selesai lulus SMA, aku udah mau memutuskan untuk jenjang perkuliahan mau kemana nih. Dan aku punya ekspektasi juga, aduh pengen nih kuliah sama Filia di Australia. Dulu waktu itu sempat ada konflik aku sama papi, memutuskan kuliah di mana ya, karena aku pun bimbang gitu mikirin, aduh kita masalah juga udah nggak dulu lagi. Jadi ya itu yang membuat aku berpikir apakah akan menjadi beban jika aku kuliah di Australia. Tapi kita sampai sekarang nggak pernah merasakan kekurangan satu apapun. Itu sama sekali nggak pernah. Kita selalu ngerasain tadi damai sejahtera. Kita satu keluarga sehat sekarang dalam kondisi seperti ini, kita semua bareng-bareng sehat. Dan itu yang terpenting sih menurut aku. Dan nggak ada penyesalan. Nah mungkin gini sih, aku mulai dari Ica nih, kita balik nih. Singkat aja, Ica dari Filia ke Putri. Apa sih perubahan pas kalian lihat papi ambil keputusan ini? Pasti dong ada perubahan dari cara hidup papi yang mungkin waktu di sekuler sama masuk pelayanan, pasti dong ada bedanya. Kalau yang Ica lihat perubahan apa yang benar-benar jadi, oh iya ya benar ternyata keputusan papi ini nggak salah. Gitu. Ya maksudnya kalau perubahan yang masih kecil dulu aku selalu lihat sama Phil tuh ke Solo. Tapi itu bukan serem ya, maksudnya dia tuh otoritas yang paling tinggi kan. Jadi kita benar-benar hormat sama dia. Tapi sekarang tuh lebih terbuka, lebih lembut sama kita, lebih banyak waktu ingin tahu masalah kita tuh pribadi apa dalam sekolah, kuliah, dia pengen tahu gitu. Dulu sibuk kayak kita nggak pernah ketemu juga, jarang ketemu. Tapi sekarang lebih banyak ya banyak ngobrol lah sama kita. Me time lebih banyak lah ya. Kalau Philip? Sebenarnya sama sih. Sama ya. Kayak papi lebih tertutup, mungkin bukan karena mau tertutup karena emang tertutup, tapi emang karena sibuk aja. Ya dulu gereja iya, tapi kerjaan juga iya. Jadi waktu sama keluarga ya ada, tapi dikit. Terus ya. kayak ya sama anak juga ya kayak ya udah jalan-jalan doang, tapi nggak deep conversation, nggak punya relationnya. Iya sekarang kayak papi di rumah bisa ngobrol-ngobrol soal kuliah, kalau bingung mau ngambil kuliah apa, ya ngobrol ke papi. Jadi ya pokoknya teman sharing. Iya jadi teman. Dulu kayak ya taunya papi ya ayah gitu loh, pokoknya ya, sosok aja ya sosok, gitu. Ya yang harus kita taati. Tapi sekarang kayak bisa jadi teman. Dulu meluk aja tuh. Kayak sering banget gitu. Ya jadi seneng sih, maksudnya kayak lihat perubahannya. Iya drastis banget. Kalau Putri gimana? Selama dulu jarang ngobrol gitu, meluk takut, tapi sekarang lebih banyak Mau meluk aja takut loh sis. Mau meluk aja loh. Sekarang saya kalau papinya. Iya lah. Nah, mungkin Pak Rudi dari semua cerita, dari semua apa ya? Ini kan ungkapan hati istri dan anak-anak yang bukan dibuat-buat sih. Karena kan keputusan yang perlu diambil ini kan luar biasa. Buat saya sih berat, ya. Nah, Pak, dengan yang sudah Bapak jalani sekian lama ini keputusan yang Bapak, apa sih yang Pak Rudi mau raih setelah benar-benar ada di dalam panggilan Tuhan ini yang benar-benar full heart bersama istri dan anak-anak dalam keluarga? Apa sih yang Bapak mau raih dalam hal ini? Gitu? Ya, yang saya mau raih adalah bahwa keluarga saya, istri maupun anak-anak, bagaimana bisa sehati menyatu, menggenapi panggilan Tuhan. Ya. Jadi bersama keluargaku, aku melayani Tuhan. Jadi bukan sekedar saya melayani Tuhan dan istri, anak-anak ambil jalan sendiri, wah saya juga nggak rela kalau begitu. Jadi kita semuanya, anak, istri, semua menyatu sehati, bergerak sama-sama ya, melayani Tuhan. Jadi ya, itulah yang saya bisa bersuka cita, dan
anak-anak saya puji Tuhan ya semuanya dari masih SD, SMP udah melayani di Kega, melayani anak-anak ya sampai sekarang mereka juga jadi PKS di youth gitu loh. Artinya mereka juga bergerak sama-sama dan mereka ketika kita melayani banyak orang ya, orang sakit ya, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang perlu dimenangkan. Jadi mereka juga ikut sukacita juga. Jadi walaupun banyak keluar rumah tiap hari kita keluar rumah untuk melayani banyak orang di luar. Ya, jadi anak-anak juga mendukung juga ya, mendukung lewat doa dan mereka juga bisa sama-sama enjoy lah. Ya. Satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir loh. Hanya kamu banyak tanya ya, Sis ya. Menarik sekali ini sebenarnya. Pak, kira-kira apa mimpi Bapak yang belum tercapai? Kalau di dalam dunia sekuler, uang, harta, rumah, saya udah capek semua. Ya, jadi ya bukan ya sombong ya, saya punya rumah lebih dari 5, lebih banyak. Punya tanah, punya segala macam, ya kan. Artinya ya semua waktu saya lagi jadi seorang pembisnis itu saya nggak sia-siakan. Ya, apa yang saya dapat, apa yang saya capai itu memang kita investasikan, kita kelola dengan benar. Jadi ketika kita sekarang berjalan seperti ini, ya Tuhan juga turut bekerja lewat apa yang saya kelola, lewat apa yang saya tanam gitu. Jadi ya disitulah ya saya bisa melihat bahwa tangan Tuhan juga bekerja. Gitu. Wow, luar biasa banget Sis. Nah, tadi udah terakhir, ini the last lagi nih Sis. Sebelum benar-benar pertanyaan dan quote dari Pak Rudi terakhir. Selama berjalan ini, saya lebih ke Bu Rosa istri ya, sama anak-anak. Ada nggak sesuatu hal yang mungkin dalam kesempatan ini suasana Natal ya, edisi spesial kita ya, ada nggak sesuatu yang mungkin Bu Rosa pengen ngomongin dari dulu, entah itu berupa ucapan terima kasih atau whatever apapun itu, juga anak-anak nanti kita mau dengar kali ini sih disampaikan ke Pak Rudi sebagai kepala keluarga yang sudah hadiah Christmas untuk Pak Rudi selama perjalanan ini kan, ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan Bu Rosa, silakan. Ya mau sampaikan ya terima kasih sudah jadi papi yang baik, papi yang setia, bertanggung jawab buat keluarga. Ya memang gak gampang perjalanannya, tapi saya tahu semua itu sudah Tuhan rencanakan. Dan kita, saya ingat ayat firman Tuhan itu Yeremia 29 ayat 11, itu yang saya selalu pegang. Itu ada damai sejahtera, Tuhan tuh selalu kasih itu. Jadi ya merancangkan yang baik buat keluarga kami. Jadi saya berterima kasih sama Pak Rudi ya, karena saya sudah mengenal dia sudah jauh-jauh. Dari masih sekolah pun saya sudah mengenal dia bahwa ini orang yang bertanggung jawab. Dari Putri mau ngomong sesuatu buat Papa? Dari Firya? Ya aku bangga sih punya papi yang kayak papi Rudi gitu loh. Kalau misalnya disuruh kalau kamu hidup sekali lagi pilih papi siapa, boleh artis pun siapa, nggak bakal pilih gitu loh. Mau jadi orang kaya pun siapa aku nggak bakal pilih, karena ya memang udah yang terbaik tuh papi. Ngeliat papi di atas panggung khotbahin orang-orang tuh wah udah kayak dulu aku dulu ngeliat papi tuh kayak wah nggak ada nih orang lain yang papanya kayak papi gue gitu loh. Kayak dia benar-benar hidupnya ditaruh buat Tuhan gitu loh. Aku nggak pernah lihat orang segitunya sama Tuhan. Maksudnya seluruh hidupnya dia buat orang lain, dia mau lihat orang lain juga karena Tuhan. Itu jadi motivasiin aku juga untuk kayak oh iya benar, mempekerjakan pekerjaan Tuhan ya Tuhan yang bakal kerjain kerjaan kita gitu. Maksudnya kita nggak usah worry buat itu, ya Tuhan yang kerjain buat kita. Makanya kayak keren banget sih. And you wanna kiss your dad? Oh. Wow. Sampai terharu ya Sis ya. Bro Kiki sampai terharu. Wow. Luar biasa. Ica gimana Cak? Ini Cak gimana Cak? Gimana ya? Kayak kalau aku kasih seluruh jempol yang aku punya deh buat orang. Ya dari kecil sampai sekarang gak pernah dirasa
papi tuh kayak gak pernah let us down gitu ya. Selalu pokoknya terbaik lah gitu. Kalau misalnya punya nanti suami pun atau gimana, papi tuh udah set segini dia standarnya ya untuk tanggung jawab secara semuanya, trustnya pada anak-anak yang fondasinya udah dibikin itu tuh benar-benar membangun hidup kita masing-masing, bukan cuma secara pribadi sama dia tapi secara sama Tuhan juga. Itu literally teladan yang terbaik yang pokoknya every daughter could have gitu. Jadi Oh my god, rasanya aku pengen tepuk tangan deh. Ya, Pena People, ini luar biasa episode kita kali ini ya, karena ya saya pun ngerasa ya, saya juga punya anak putri tiga-tiganya. Jadi benar apa yang tadi Ica ngomong, saya punya nanti kalau punya pasangan hidup yang Tuhan nanti kasih, standarnya pasti apa? Ya, pasti seorang papanya. Itu luar biasa banget tuh, itu sesuatu hal yang benar sih. Dan Pena People, ada banyak cerita lagi, mujizat banyak lagi. Kita tahu Ica kalau nggak salah ya, cum laude ya Ica ya, untuk hasil itu sesuatu yang amaze Tuhan kasih. Segala kebutuhan sampai hari ini Tuhan luar biasa cover ya Pak Rudi ya. Wah, mungkin ini sesuatu yang ini kalau ambil keputusan benar-benar dari Tuhan, ada damai sejahtera, kita taat, hasilnya wow luar biasa sih. Mungkin Pak Rudi terakhir ini, saya sampai terakhir sih. Terakhir dari Pak Rudi, mungkin saya sampaikan saja ya. Kira-kira Pak, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Pena People yang mungkin saat ini dia lagi di tengah-tengah antara mau full time atau dia tetap di dunia pekerjaannya dia, kira-kira pesan apa yang Bapak sampaikan? Jadi hidup ini adalah perjalanan untuk menuju kepada kekekalan, ya kan? Jadi ketika orang bimbang, ya kita harus dapat hikmat dari Tuhan. Kedua, bahwa hidup ini suatu proses, jadi nggak asal-asalan, gitu. Ada prosesnya. Prosesnya baik dan benar pasti menghasilkan keputusan yang punya kualitas, yang punya kapasitas. Nah, jadi buat anda teman-teman yang lagi bimbang, ya saudara harus ikuti dulu proses yang benar, ya kan, dan ikuti dengan benar juga, karena kalau mengikuti proses dengan benar pasti keputusannya yang terbaik. Ya, kedua, bahwa bisnis bekerja itu baik dan sangat baik. Jadi kalau anda yang masih sedang berbisnis atau sedang bekerja, lakukanlah dengan baik. Tapi saya mau bilang gini, bahwa bisnis bekerja itu bukan yang utama, itu jembatan buat kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi intinya bagaimana setiap kita mengambil keputusan, ujungnya harus memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau buat saya sekarang ya bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Wow. Boleh untuk mungkin terakhir sebelum kita closing ya Sis ya. Boleh Putri, istri Bu Rosa, Filia dan Ica, boleh peluk, boleh cium papanya yang tercinta. Kasih apa ya? Wah. Hadiah Natal yang terindah ya. Luar biasa Sis ya. Untuk Pak Rudi dari keluarga ya Pak Rudi ya. Ya, saya juga senang bersyukur ya punya istri, punya anak-anak yang sehati ya. Walaupun lewat banyak hal, tapi kami kompak selalu. Apapun juga keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin dan otoritas, mereka ikut, ya, taat, tunduk, dan melakukan bersama-sama. Oke, Pena People, dimanapun Anda berada, untuk edisi spesial kita Natal kali ini. Ya, jadi kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Pena People. Ya, Pena People dimanapun Anda berada, tentunya semua episode yang sudah kalian saksikan pastinya memberkati kalian. Jangan lupa sharing sebanyak-banyaknya ke teman kalian link kita ini. Sharing semua, like, subscribe, dan kasih komen juga di bawahnya. Dan tentunya pastinya akan memberkati semua kalian dimanapun Anda berada. Shalom.